Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas tentang kompetisi dasar 3.6, yaitu kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Yang kedua, mendeskripsikan kombinasi gerak dominan dalam senam menggunakan alat seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat. Poin ketiga dan keempat sama seperti poin 1 dan kedua. Hanya poin 3 dan keempat itu kalian mempraktekannya. Tetapi dari tujuan pembelajaran ini, Bapak tidak akan semua mengambil ujian praktek untuk pertemuan ketiga dan keempat, karena kita akan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di rumah kalian masing-masing. Pengertian senam ketangkasan. Senam ketangkasan merupakan rangkaian gerakan senam yang dilakukan baik menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu. Gerak dasar dalam senam ketangkasan yaitu yang pertama adalah melompat, yang kedua menggantung, yang ketiga mengayun, yang keempat meniti, dan yang terakhir adalah mendarat. Contoh senam ketangkasan. Di sini Bapak sudah melampirkan gambar, kalian tinggal lihat sendiri. Ada melompati peti lompat, yang kedua adalah berjalan pada balok titian, yang ketiga melompat, yang keempat ada mendarat, yang kelima ada menggantung dan mengayun. Berlari dan melompat. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Jadi kalian saat melompat boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri, tergantung dari kaki yang terkuat. Saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan melompat dan mendarat. Awalan gerakan melompat dapat dilakukan dengan berlari. Awalannya kalian boleh berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerakan bertumpu menggunakan satu kaki. Seperti yang Bapak beritahu ke kalian, boleh menggunakan kaki kanan dan kaki kiri, ya tergantung dari kekuatan kaki kalian yang terkuat. Selanjutnya setelah bertumpu, tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerakan mendarat dengan kedua kaki. Meloncat dan menggantung. Sikap menggantung termasuk posisi statis, ya. Kalau statis itu berarti diam. Ada posisi dinamis. Dinamis itu berarti bergerak. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Kalian bisa lihat sendiri, gambarnya sudah Bapak tampilkan. Di situ ada dua, cara pegangan atas dan cara pegangan bawah. Untuk gambar yang di sebelahnya, ya, itu ada gambar melompat. Kedua, yang termasuk posisi statis adalah gambar nomor 2-nya, ya, kalian diam. Dan yang ketiga itu sudah mulai mengayun, ya, ke depan dan ke belakang. Selanjutnya adalah berjalan meniti. Meniti ini, ya, sama saja seperti berjalan juga. Jadi berjalan meniti itu merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok keseimbangan. Selain bangku, kamu dapat meniti di atas balok keseimbangan. Balok keseimbangan merupakan peralatan senam berupa balok panjang mendatar dengan panjang sekitar kurang lebih 4 meter. Balok keseimbangan digunakan untuk memperagakan keseimbangan statis dan dinamis. Jadi kalian bisa lihat gambarnya sendiri. Di sini juga Bapak sudah membahas sebelumnya tentang statis dan dinamis. Jadi kalau kalian berdiri di atas balok seperti pada gambar, ada yang untuk menjaga keseimbangannya, ada yang diam saja bisa, dan ada yang dinamis seperti berjalan pada gambar. Selanjutnya adalah menekuk dan mendarat. Istilah mendarat merujuk pada tindakan bertumpu di atas matras atau tanah
setelah melayang ya. Ini adalah lanjutan dari gerakan pertama yang melompat ya. Jadi ini lanjutan dari gerakan melompat, yaitu mendarat. Jadi gerakan mendarat dilakukan dengan kaki. Kesalahan mendarat dapat menyebabkan cedera. Bagaimana gerakan mendarat yang benar? Berikut adalah langkah-langkah gerakan mendarat. Kalian bisa lihat sendiri, ada gambarnya juga. Jadi tekuk lutut hingga berbentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Yang kedua, gerakan mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi. Yang ketiga, bagian kaki yang pertama kali mendarat ialah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki, serta lutut dan punggung dibungkukan. Yang keempat, usahakan lutut tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Melompati peti lompat. Gambarnya Bapak lampirkan di atas. Amati gambar di atas. Posisi bersiap mengambil awalan sejauh 5-10 meter dari peti lompat. Itu yang nomor 1 ya gambarnya. Bagaimana cara melompati peti lompat? Ikuti langkah berikut. Setelah kalian sudah ancang-ancang dari jarak 5-10 meter, yang pertama adalah kalian berlari cepat mungkin. Yang kedua, lakukan gerakan melompat peti lompat. Saat melompat, bertumpulah pada peti menggunakan kedua tangan. Ya, kalian bisa lihat sendiri gambarnya nomor 2. Yang ketiga, lakukan dorongan ke peti agar badan tidak menyentuh peti. Buka kedua kaki selebar mungkin saat melewati peti. Saat melayang, kaki kembali dirapatkan untuk bersiap mendarat. Yang keenam, condongkan badan ke depan dan pandangan mengarah ke depan. Yang ketujuh, mendarat menggunakan kedua kaki sedikit ditekuk untuk mengurangi benturan. Kedua tangan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan supaya kalian tidak jatuh. Seperti pada gambar nomor 5. Yang kedelapan, berdirilah dengan sikap tegak untuk mengakhiri rangkaian gerakan. Ya, itu gambarnya nomor 6. Mengenal peralatan senam ketangkasan. Pada materi kita kali ini, kita tidak lepas dari yang namanya alat-alat yang digunakan untuk senam ketangkasan. Nah, senam ketangkasan ada beberapa alat yang dapat menunjang untuk latihan ya. Yang pertama itu ada matras, kedua kuda pelana, yang ketiga gelang-gelang, keempat peti lompat, yang kelima palang sejajar, yang keenam palang tunggal, yang ketujuh palang bertingkat, yang kedelapan balok keseimbangan, dan yang terakhir adalah kuda-kuda lompat. Di sini Bapak sudah memperlihatkan ketiga gambar, ada matras, peti lompat, balok keseimbangan. Ini yang biasanya digunakan anak sekolah dasar dalam materi senam ketangkasan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk pembahasan hari ini. Setelah ini silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah Bapak berikan di classroom. Terima kasih.